Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Ya. Jadi di gambar ini kalian akan melihat fenomena-fenomena pemuaian yang berkaitan dengan pemuaian. Misalkan di gambar ini adalah termometer yang di dalamnya ada cairan ya, termometer zat cair. Nah, ketika mengukur suhu es, misalkan ya, zat cairnya segini ya. Nah, tapi ketika dia diganti dengan air panas, maka suhunya bertambah dan ini menyebabkan pertambahan ukuran atau volume dari zat cair yang ada di dalam termometer ini ya, alkoholnya ya ini. Jadi alkoholnya setelah mendapatkan tambahan panas, dia akan memuai, mengembang. Bukan berarti makin banyak tapi mengembang saja. Oke, nah di gambar ini kalian lihat ini adalah rel kereta api di waktu malam. Kalian lihat antara sambungan rel itu terdapat celah yang lumayan besar ya, cukup besar. Nah, celah ini dimaksudkan. Kenapa harus ada celah ini? Ya, kenapa tidak direkatkan saja, dikenakan saja antara dua sambungan ini? Nah, masalahnya adalah di pemuaian. Jadi ketika siang hari, rel ini akan bertambah panjang akibat kenaikan suhu. Nah, makanya di siang hari kalian akan lihat rel itu akan sambungannya akan kecil sekali ya. Celah di antara sambungannya akan kecil sekali. Sedangkan di malam hari akan besar sekali. Nah, kenapa harus ada celah sambungan rel ini? Ini adalah disebut sebagai ruang pemuaian. Ya, kenapa mesti ada ruang pemuaian? Agar ketika memuai dia tidak saling menekan yang akan menyebabkan dia bengkok ya. Jadi kalau tidak ada celah ini, maka kedua bagian rel ini akan saling menekan ketika memuai dan hasilnya akan menjadi bengkok. Oke, di malam hari dia akan kembali renggang lagi. Oke. Nah, ini juga adalah contoh pemuaian. Nah, di siang hari kabel listrik akan dipasang kendur ya, dipasang kendur. Kenapa harus kendur? Ini untuk mencegah agar ketika dia pada malam hari, kabel akan menyusut sehingga dia tidak terlihat seperti kendur karena menyusut. Nah, kalau misalnya dia tidak dikendurkan, maka ketika malam hari dia menyusut akan saling menarik sehingga bisa terjadi putus kabelnya. Jadi itu adalah fenomena yang berkaitan dengan pemuaian ya. Jadi bisa dari tadi kita bisa simpulkan bahwa pemuaian itu adalah perubahan ukuran ya, pertambahan ukuran, bukan banyaknya tapi ukuran benda akibat kenaikan suhu. Nah, ukuran benda ya ada 3 kan, ukuran itu bisa berupa panjang, bisa luas atau bisa volume. Nah, kita ke pemuaian panjang dulu. Ini adalah baja sepanjang L0. Kalau misalnya baja ini dikasih panas, maka dia akan memuai. Pertambahan panjangnya ini adalah akibat kenaikan suhu. Kita sebut ini adalah delta L atau pertambahan panjang akibat pemuaian. Nah, kita uji baja yang sama, identik, tapi kita kasih kenaikan suhu yang lebih besar. Artinya apinya lebih banyak, lebih gede, maka dia akan memuai. Kalau kita bandingkan dengan yang pertama, ternyata delta L-nya lebih besar. Jadi kita bisa pahami bahwa pemuaian itu tergantung dari pemanasnya atau kenaikan suhunya. Itu poin pertama. Yang kedua, kita uji dengan baja yang lebih panjang. Panjang awalnya lebih besar dari yang kedua dan pertama. Oke. Nah, kita kasih api yang sama dengan yang kedua. Apakah sama dengan delta L ini? Kita lihat ternyata
setelah dipanaskan delta L-nya menjadi lebih panjang. Nah, poin kedua, jadi tadi yang pertama pemuaian itu tergantung pada besarnya kenaikan suhu. Yang kedua, ternyata pemuaian juga bergantung pada panjang awal dari baja ini. Oke, nah ini yang terakhir kita uji dengan panjang yang sama dengan yang ketiga, tapi bahannya berbeda. Kalau ini dari baja, ini dari tembaga. Apakah akan menghasilkan delta L yang sama? Kita uji, dipanaskan, maka ternyata delta L-nya berbeda. Nah, jadi kita ada 3 poin di sini yang mempengaruhi pemuaian atau pertambahan panjang, yaitu yang pertama panjang awalnya, yang kedua koefisien muai panjangnya, yang ketiga kenaikan suhunya. Koefisien muai panjang atau ini dibacanya alfa, ya. Alfa ini adalah nilainya tergantung terhadap bahan, ya. Nah, di sini ada alfanya ini nih. Ini alfa dari bahan-bahan ini ya. Makin besar alfanya, berarti makin mudah dia memuai. Jadi kalau di sini mana yang paling susah memuai kalau dipanaskan? Jawabannya yang paling kecil adalah kaca Pyrex ya. Yang paling mudah aluminium ya. Antara baja dan tembaga mana yang lebih mudah, lebih panjang? Tembaga ya. Seperti apa yang diilustrasikan di sini. Tembaga delta L-nya lebih panjang dari baja. Kenapa? Karena alfanya lebih besar dari baja. Oke, nah selain pemuaian panjang ada juga pemuaian luas dan pemuaian volume. Ini hanya menyesuaikan ini aja ya, huruf ini aja untuk pemuaian luas bukan lagi L tapi A. Ini juga bukan panjang awal tapi luas awal, dan ini adalah beta. Beta itu koefisien muai luas. Ini delta T. Kenaikan suhu sama seperti yang ini, kenaikan suhu. Nah, yang ini, yang B ini delta T ini nilainya adalah 2 kali alfa. Jadi maksudnya gini, berapa beta untuk aluminium, maka betanya itu adalah 2 kali alfanya aluminium ini. Oke. Ya, tinggal dikalikan aja. Ini sama juga. Ini volume, nah ini gamma ya. Gamma itu 3 kali alfa. Ya, berapa gamma dari baja? Ya, berarti 3 kali ini, artinya berarti nilainya 0,000033 ya untuk baja gamma baja. Oke. Nah, salah satu contoh teknologi yang memanfaatkan pemuaian adalah bimetal. Bimetal ini adalah 2 logam ya, seperti ini 2 logam yang direkatkan dari bahan yang berbeda. Jadi 2 logam berbeda jenis yang direkatkan. Nah, karena beda jenis maka dia punya alfa yang berbeda ya, berbeda. Nah, jika dipanaskan bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki alfa, koefisien muai panjang ya, lebih kecil. Jadi kalau yang dipanaskan maka dia akan membengkok. Nah, bengkok seperti itu. Artinya mana ini alfanya yang lebih kecil, apa yang ungu atau yang hijau? Nah, jawabannya tentu yang ungu ya. Yang ungu alfanya lebih kecil daripada yang hijau. Nah, kalau misalnya apinya dihilangkan, maka dia akan balik lagi. Nah, kelakuan seperti ini, perilaku seperti ini bisa dimanfaatkan untuk saklar otomatis pada setrika. Nah, ini gambar setrika nih, ya. Ini gambar setrika. Nah, ini adalah kabel yang menghubungkan ke colokannya ya. Nah, ini setrika itu komponen utamanya adalah sebuah lilitan elemen pemanas ya. Elemen pemanas itu adalah lilitan kawat yang dililit seperti ini ya. Jadi ini masuk ke lilitan, jadi ke sini ke lilitan. Nah, dari sini ke bimetal, dari bimetal ke kabel lagi ke PLN ya. Nah, kalau misalkan ini di-on kan, maka yang terjadi adalah ini akan panas. Nah, akibat pemanasan ini, maka ruangan di dalam ini bimetal, tempat bimetal ini juga akan memanas. Akibat pemanasan ini, maka bimetalnya akan melengkung. Nah, setelah melengkung, maka
si elemen akan mulai mendingin lagi. Jadi kalau terlalu panas dia menyebabkan bimetal melengkung sehingga elemen mendingin lagi sampai dia keadaan normal. Nah, setelah keadaan normal dia bimetal akan lurus lagi. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu ya panas lagi, ya. Jadi begitu seterusnya berulang seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih. Nanti berlanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.